paling sangat efektif lebih tepatnya kali ya. Ya. Untuk di first pick karena kita ngomongin soal bagaimana fleksibilitas dari IMU yang bisa mengcopy beberapa ultimate dan itu juga cukup berbahaya kalau nantinya teman-teman dari tim MDH Esports akan membawakan hero yang ultimate-nya pun bisa di-copy dengan mudah. Salah satunya Yves. Ya. Kalau kita ngomongin soal copy ultimate kepada Fredrin, dia hanya mengambil ke arah energy eruption dan itu sangat menurutku ya merugikan sekali bagi Valentina karena dengan hanya efek taunt saja, bukan efek ngebanting pedangnya. Iya itu Iya. pada pressure watt-nya ya. Iya. Oke, tapi ini root manipulation bakal bisa jadi jawaban sih Bisa. untuk IMU terhadap Valentinanya sendiri. Tapi mungkin ini nggak prioritas ke arah Hayabusa karena kita tahu juga pool hero sebagai assassin dari rival ini cukup besar juga apalagi melihat performanya kemarin menggunakan Link. Ya. Itu juga luar biasa. Link juga menarik ya, karena juga di sisi lain Yves di sini yang kita tahu reward manipulation dia hanya diam aja, tapi ada Benedetta dan Hayabusa ternyata bukan meling, Oke, Benedetta buat Formes mungkin. bisa jadi. Ya, karena kita tahu juga bahwa dengan rotasi yang cepat, Benedetta bisa melakukan clear wave dengan Alecto Final Blow. Dan juga dengan Phantom Slash yang kali ini sudah di-buff di 2 patch terakhir. Dan kalau misalnya kita melihat Fredrin ini di area EXP lane, tentu ngomongin clear wave dia akan kalah. Ngomongin cut wave dia juga akan kalah. Tapi untuk di efek team fight-nya, Fredrin perlu diperhatikan lebih. Iya. Karena dia bisa membadani di lini depan untuk teman-teman MDH Esports. Sementara yang terancam dengan Benedetta dari Formes Yves ya? adalah bagaimana Yves-nya walaupun sekarang sudah tidak bisa lagi nih ditutup dengan Petrify atau bahkan dengan Alecto Final Blow. Tapi setidaknya damage-nya akan tetap masuk ke sana. Iya. Ya, presence dari damage, presence dari Petrify-nya ini membuat ngeganggu banget reward manipulation yang lagi dibuka. Yap. Jadi mau nggak mau ada cancel yang mungkin bisa dibuka oleh Yves tersebut. Ada Digi. Ya, tapi ini pick yang bagus sebenarnya dari Digi. Dan ini juga sedikit membuka bagaimana skema permainan dari teman-teman tim MDH Esports. Mereka bisa memainkan dua metode, yaitu adalah Digi untuk babysit gold lane. Ya. Yang nantinya mungkin akan membuat ke arah damage. Ya. Ketimbang ke arah item tank. Karena kita tahu sendiri untuk nge-babysit di area gold lane ketika Digi menggunakan item-item magical. Itu bisa memberikan poking damage yang luar biasa dan akan memaksakan Ciku atau gold lanernya untuk pulang. Namun akan berbeda cerita kalau ternyata Ciku akan bermain dengan Marksman di EXP lane. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga oleh teman-teman dari tim MDH Esports karena tim Todak sangat gemar sekali untuk memainkan bagaimana mapping mereka dengan memanfaatkan seluas itu map yang ada di Land of Dawn dengan menukarkannya aja pun tetap menjadi gameplay mereka, karakter mereka. Ya, dan juga sebenarnya ada keuntungan tersendiri apalagi kalau misalnya dari sisi marksman tidak berada di posisi XP laner, dapat XP lebih cepat. Dapat item tentu pasti lebih cepat juga. Ditambah kalau misalnya menang lane, itu yang namanya cicilan-cicilan Taro Shield. Itu enak banget, bisa memperkaya dirinya lagi. Jadi dari level menang, dari item juga bisa menang. Cuman yang perlu kita simak juga sekarang adalah bagaimana Grok yang nggak boleh bermain bagi sisi Todak. Oh, dan Leslie yang dimana gold lanernya makin dikerucutin lagi. Ya, ini pick Bruno sama Leslie udah jelas banget untuk Hehe. Karena kita tahu ini ada kayak power dari Hehe plus Jinord yang selalu bermain babysit di area gold lane dan Bruno salah satu powernya untuk ngomongin soal early game. Berarti kalau kita ngomongin hero yang tersisa mungkin akan saja menuju kepada Clean. Karena untuk sekarang bagaimana power early game dari Clean, poking damage-nya juga cukup jauh walaupun ada nerf dari segi bagian damage-nya. Namun untuk dari segi bagian item untuk sekarang Breath of Despair juga tetap akan menjadi item yang cukup mematikan bagi Clean. Kalau bukan Clean berarti hero attack speed di sini. Melissa mungkin bisa jadi tapi tetap Clean yang menjadi jawaban. Ya, poke damage yang kuat bisa maksain di gold lane siapapun itu bakal mundur. Ya. Tapi ini akan beda ceritanya. Kalau tiba-tiba dari Ciku bawa satu hero gold lane seperti Brody contohnya dan dia main di EXP lane dan lawannya adalah Fredrin. Fredrin yang bakal bener-bener kena poke damage. Iya, dan seenggaknya nggak kena cicilan-cicilan auto alarm bomnya Digi gitu kan. Dan itu pun yang kemarin sempat dibawakan oleh teman-teman Todak. Tapi kita akan lihat gold lane apa yang akan digunakan oleh Ciku. Atau akan ditukarkan lagi. Apa tuh? Benedettanya di mid. Wah, bisa jadi. Valentinanya yang di gold lane. Karena Mino mid aja possible gitu ya untuk Todak. Tapi ternyata Beatrix. Banyak banget opsinya. Atau jangan-jangan Beatrix serta Faramis nantinya yang akan diamankan. Tapi Franco yang sepertinya ingin membalaskan bagaimana babysit daripada sosok Digi dengan damage yang tinggi. Mereka nggak bawa healer. Jadi kayaknya agak sedikit berbahaya kalau nanti Jinordnya bakal bener-bener akan membuat ke arah Digi magical damage. Oh ya benar. Dan berarti untuk last pick-nya Assassin mungkin bakal keluar, ada Link di sana.
Juga tapi Teris lah. teris Fredrin lah. jago. Oke, hero yang bisa dibilang untuk menahan bagaimana EXP lane nantinya ketika 1v1 dengan Benedetta. Jadi Fredrinnya diubah. Fredrinnya dijadikan di area jungle dan Terisla-nya karena kita tahu Terisla juga dengan satu skill saja dia bisa melakukan clear wave minion Ya. dengan cepat. Betul, Sehingga hal tersebutlah yang dilihat oleh MDH Esports. Mereka nggak mau EXP lane-nya ketinggalan Ya. langkah atau step untuk melakukan rotasi. Sehingga nanti mungkin Benedetta kalau misalkan formation akan mengisi di bagian EXP lane, mereka bisa dibilang 50-50 untuk rotasinya. Dan juga kalau kita saksikan bagaimana Assassin ada 2 di tangan Todak dan membuat dari MDS mau nggak mau mereka harus mempertebal lagi badannya dengan pick Terizla bersama dengan Fredrin. Di sini menandakan bahwa mereka bakal siap badan banget karena sejatinya Assassin kalau dipukul sama fighter menang fighter. Iya, lebih sustain juga Lebih sustain. ya. Menjadi frontliner, tapi perlu ingat Chico sekarang juga yang menggunakan Beatrix ya. Ini wajib banget diwaspadain, apalagi walaupun sempat ada adjustment demi adjustment. Tapi ya di tangan yang tepat, itu akan bisa menjadi sebuah ancaman besar. Tapi langsung saja kita langsung melihat, ini dia Lane of Down di match kelima di hari ketiga group stage antara Todak dan juga MDH Esports. Ya, pasti sudah berada di posnya masing-masing, bahkan 4 member dari MDH saling bahu-membahu untuk membantu Joga bisa mengamankan satu purple buff. Sedangkan untuk rival, dia hanya butuh temannya berdua saja untuk ngamanin ke arah orange buff. Yap. Oh, tapi di sana juga lihat gangguan demi gangguan Jinard yang ternyata dia menggunakan Avaris ya. Iron Hook-nya connect kepada seorang Hehe tak ada. Satu buah backupan memilih untuk flicker terlebih dahulu dan tidak ada poin eliminasi, tapi itu menjadi sebuah informasi penting bahwa Hehe tidak akan ada flicker dalam 2 menit ke depan. Tapi lihat Formace yang coba langsung saja menginvasi ke arah jungle yang dimiliki oleh MDH, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan itu hanya mencoba untuk buying time aja. Iya, Yes. dan kali ini kalau misalkan teman-teman melihat ya ada Momo di bagian gold lane, jadi bukan Ciku yang akan Oh, iya. bermain atau berperan sebagai gold lanernya. Berarti poros rotasi dari teman-teman tim Todak akan lebih agresif nanti di menit yang kedua untuk melakukan setup ke arah turtle. Ditambah dengan hadirnya Franco, jadi mereka sepertinya ingin bermain lebih early game. Dan tentunya dengan hadirnya Ciku di lini mid lane, apakah ini akan menjadi adu untuk time journey nantinya? Dari kedua sisi karena kita tahu sendiri dengan IMU di level yang keempat, Valentina bisa mencuri satu ultimate. Dan tentunya ultimate tersebut akan berguna untuk timnya. Ini akan menambahkan power booster juga kalau dia mengamankan ke arah time journey. Alright, tapi tadi kita lihat juga ada sebuah Shadow Hero yang sudah diaktifkan, tapi memang masih belum mendapatkan first blood-nya sejauh ini. Masih menit yang pertama. Meanwhile, Formace yang agak sedikit ketinggalan level karena tadi dia agak bergerak menuju ke arah jungle yang dimiliki oleh MDH untuk saat ini. Tapi lihat rival yang sudah memainkan Quad Shadow-nya mencoba untuk memberikan pokingan dengan dari Shuriken yang dipegang. Tapi lihat penalty zone sudah mulai terbuka dan dampaknya kali ini The King yang ternyata terjebak gak bisa lagi untuk bertahan. First blood by Infinix diciptakan di tangan seorang Formace. Ya, dan itu membuka celah yang luar biasa besar ya bagi anak-anak Todak untuk ngamanin satu turtle yang pertama ini. Ini udah jatuh ketimpa gardu untuk MDH karena mereka kehilangan member, mereka kehilangan dari turtle juga. Dan itu di bagian bawah, mau nggak mau, Jinard dan juga Hehe harus saling bahu-membahu. Walaupun tadi sempat kita lihat memang dipress balik sama Beatrix, Momo, dan juga Yamski. Iya, ini kalau kita ngomongin soal Beatrix dan juga Franco yang di area bottom lane, itu dia. Serangan cepat dan bahkan langsung di spray down dengan Ibirus Passion. Flicker plus Bloody Hand. Jawaban dari Yumski ketika nantinya Gnard berada dalam posisi yang jauh. Dan time journey tidak akan bisa menyelamatkan hal tersebut. Iya, karena suppress juga ya. Jadi Yamski ini benar-benar wajib banget diwaspadain dan Jinard juga agak cukup sulit untuk melakukan aksi babysitting di area bottom lane. Dan bahkan kali ini ada satu buah realm manipulation langsung di-deny dengan ada satu pergerakan time journey. Tidak ada poin eliminasi yang tercipta, tapi lihat Todak yang coba langsung saja mengungguli dari segi gold dan dari segi poin kill-nya. IMU ke arah Jinard tadi memang bagus cukup banget ya. bijak banget ya karena akan menambahkan movement speed juga untuk lari dari reward manipulation yang dibuka oleh Need My Help. Jadi untuk sementara ini dari MDH cukup lumayan struggle untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Ya, tapi kalau misalkan kita melihat dari apa yang terjadi di 3 menit awal saja, Todak sudah mengungguli banyak hal. Turtle, lalu bagaimana 2 poin kill dan bahkan first blood-nya pun ada di tangan mereka. Untuk sekarang Yumski benar-benar menjadi jawaban dari rotasi yang dimiliki sama MDH Esports karena siapapun yang ada di depan dia, baik Jinard atau bahkan The King sekalipun atau Joga sekalipun, ini bisa saja diambil dan di shutdown dengan cepat. Apalagi untuk sekarang Ciku guys. Dalam posisi yang sangat amat terancam namun dengan time journey dia pun masih bisa mundur. Ini dia yang sempat aku mention.
bahwa dengan Time Journey ini merupakan ultimate yang paling efektif Iya. dari 5 hero yang bisa diambil oleh MDH. Kondisional mungkin ya, tapi lihat kali ini Alekto final blow, need my help. Benar-benar butuh bantuan karena memang tidak ada yang backup. Membuat dia harus tereliminasi juga untuk pertama kalinya. Dan ini akan menjadi kesempatan karena dari Todak beranggotakan dengan ada 5 member menuju ke arah Turtle. Tapi zoning out sudah dilakukan oleh The King di sana. Ini dia Turtle by UBS Gold yang sudah muncul. Setup sudah dilakukan di tangan seorang Formace pula. Meanwhile di bottom lane masih ada satu aksi babysit yang dilakukan oleh Ginard. Dengan auto alarm bomb yang mencoba untuk mencicil-cicil. Tapi ini dia Turtle yang langsung saja di setup dan mencoba untuk dieksekusi. Tampaknya bakal diberikan saja dan direlakan jatuh ke tangan Todak. 2 turtle berarti sudah dikantongi. Cuman lagi dan lagi streamis di bagian bawah nggak bakal bisa dihindari. Walaupun dari Clean, hehehehe bersama dengan Ginard. Memilih untuk mundur saja bersama dengan ada Joga yang bakal coba untuk mengharas. Walaupun di sisi lain, Momo. Di sini babysitnya Momo enak banget sih bersama dengan Yamski. Apalagi 1 poin kill sudah didapatkan. Ini suatu keunggulan yang bisa dibilang luar biasa. Dan ini memperburuk keadaan dari MDH itu sendiri. Iya, dengan 3 poin kill yang diamankan, apalagi dengan Gold, sekarang gapnya udah mulai terlihat pelan-pelan. Dengan plus 1700, apalagi Formation yang tidak ada henti-hentinya untuk mengganggu karena Joga cari informasi di area bottom lane pun. Jadi hal serupa. Oh itu dia, ada sebuah penalty zone juga yang disambut lagi dari Woman dari arah belakang. Dan bahkan kali ini Ciku guys berhasil untuk dihilangkan, ditukar nyawa oleh Hehe. Momo terkejar, auto alarm bomnya. Yamski mau kemana, Flicker dikeluarkan, Conceal mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi Void Crystal memberikan efek slow dan bahkan aksi backdoor yang dilakukan oleh seorang rival mendapatkan double kill terhadap player dari MDH. Masih ingin lebih, Joga terkena dari shadow kill, Momo memberikan basic attack dan triple kill by Infinix disecure oleh rival. Luar biasa itu ya, dari rival menjemput bola dengan sangat baik, mendapatkan 3 poin kill yang benar-benar maksimal. Sehingga walaupun pertukarannya terhadap Yamski, no problem. Kenapa? 3 orang penting dari MDH bisa ditumbangkan sekaligus. Ini membuat dari rival semakin mengungguli rival-rival yang ada di tangan MDH. Perbandingan 1 level, terlihat banget. Rival level 9, Joga level 8. Dan itu dia, ada Iron Hook, terpaksa 1 flicker digunakan. The King hampir saja ditumbangkan. Gak Apalagi- diluarin beladihannya ya. Mungkin dalam keadaan tersebut damage-nya masih kurang, jadi Ya. kayaknya nggak mau terlalu all in. Apalagi di satu sisi lainnya Ciku guys yang tadi sempat menukarkan bagaimana ultimate yang sebenarnya diamankan oleh Ginard terlebih dahulu. Time Journey, tapi sekarang dia mengambil ultimate dari The King atau Terisla, yaitu adalah penalty zone. Yang nantinya perlu untuk dicatat bahwa jangan sampai ini Ginardnya belum kelihatan nih ultimate-nya akan dikeluarkan karena kalau misalkan nanti Ciku guys akan dapat inisiasi bakal bagus banget. Wow, Time Journey menetralisir hal Ciku tersebut guys, lihat. dengan ada sebuah road manipulation dari belakang. Dan itu dia aksi backstep yang begitu mengerikan dari Momo dan Ciku. Need my help, benar-benar butuh bantuan karena harus berhasil juga untuk dihilangkan. Hehe, mau kemana? Alekto final blow mengejar ke dalam satu outer turret yang masih berdiri. Clear wave-nya dengan Iron Hook dan Turtle ketiga by UBS Gold berhasil untuk didapatkan perfect Turtle untuk Todak. Rapi dan disiplin, permainan dari Todak, mereka benar-benar tahu apa yang mereka harus kerjakan di bagian belakang. Ini mengingatkan kita tadi di arah gold lane. Sedangkan untuk MDH mereka kena 2 kali trap yang sama. Sedangkan untuk dari itemnya Prof. Ya ini kalau kita ngomongin soal bagaimana cara rotasi untuk melakukan sandwich ya dari tim Todak. Mereka punya Formace, jadi otomatis dengan Formace yang kali ini sudah selesai juga dengan Bloodlust X. Tentu dia akan lebih berani untuk membuka setup teamfight ketika ada minion dengan Alekto Final Blow. Untuk Yumski sendiri kita bakal melihat dia sudah selesai dengan Radiant Armor untuk memiliki sedikit deny terhadap damage dari Need My Help. Karena kita tahu sendiri dengan adanya Impure Rage di sini juga, sebuah emblem magic yang begitu mematikan daripada seorang Yif ini damage-nya akan lebih banyak bonusnya. Dan itu yang nanti akan diperhatikan sama Yumski. Efek dari alarm time bomb, lalu juga dari bagaimana Need My Help dengan poking damage-nya. Setidaknya Yumski punya regen yang lebih banyak. Item regennya dia punya dari Radiant Armor. Dan juga ditambah dengan kehadiran dari pasif regennya Yumski itu sendiri. Dan lihat, dia selalu ditemani oleh Ciku guys. Setidaknya ada follow up damage ketika nanti akan ada Bloody Ham dari tim Todak. Yap. Dan itu yang mereka cari. Mereka ingin melakukan pick off. Pick off yang akan dihasilkan dari tim Todak akan berbuah manis ketika nantinya akan ada objektif seperti Lord yang akan hadir dalam waktu 35 detik lagi. Ya bahkan Taret juga ini udah mulai dirontokin satu persatu. Formace dengan begitu sigap ya. Dan bahkan kali ini ada sebuah time journey yang diaktifkan. Mencoba untuk menetralisir adanya damage yang diberikan oleh rival. Dan bahkan shadow kill. Tapi lihat Arcane Shadow Strike memberikan damage yang besar pula. Dan hehe harus hilang di tangan Ciku guys untuk double killnya presented by
by Infinix. Masih ingin lebih lagi nih Virus Passion di arah tengah. Mencoba untuk mengusir mundur pergerakan dari MDH dan inner turret di arah top lane pun tidak akan bisa lagi untuk dipertahankan. Tersisa 3 base turret saja bersamaan. Dengan adanya Lord yang muncul by UBS Gold. Wah, ini cepat banget sih dari Todak. Mereka di menit 9, mereka udah bisa meratakan setiap inner turret di setiap laningnya. Dan membuka celah bagi Todak itu sendiri, mengamankan satu Lord yang baru saja muncul. Rival, Momo, saling bahu-membahu. Sedangkan lihat pergerakan dari Benedetta-nya. Lihat dari Formes, dia menjaga teritori supaya dari anak-anak MDH nggak bisa masuk ke area Lord tersebut. Wow, Lord Ditambah slain by itu UBS. Lord yang gratis banget. Ya. Dan juga bagaimana cara dari Formation untuk men-zoning out ke arah Jouga. Biar oke, teman-teman dari Todak tahu juga bahwa Jouga nggak bakal hadir di dalam setup di area Lord. Karena yang mungkin akan hadir adalah sebuah promo grab yang bisa kalian langsung order juga. Dan Mantap. adanya diskon 90% di scan QR di bawah. Kenyang langsung ya. Kayaknya Seperti Chico yang sekarang udah dapetin purple buff-nya juga. Sekarang udah didelegasikan ya purple buff-nya biar bisa spam skill lebih banyak lagi cooldown-nya. Dan recall di sana. Ini recall Beatrix nih, kalian bisa dapetin nih. Dan sekarang Lord yang pertama, masih Lord yang belum enhance. Sudah mencoba untuk berjalan di arah tengah, tapi lihat manajemen wave minion yang sudah dilakukan juga oleh Todak membuat nantinya akan ada 3 lane push yang harus dihadapi oleh MDH Esports. Untuk saat ini, Lord yang masih belum bisa nge-charge udah langsung coba menuju ke arah base turret dan itu di Iron Hook disambut lagi dari penalty zone dari belakang. Hehehe, masih bisa mundur tapi lihat Alex Topaneplo mengacak-ngacak lini belakang dari MDH dan bahkan harus hilang. Dan bahkan Reload Manipulation mencoba untuk mengeluarkan adanya aksi pengusiran mundur untuk Todak. Lord masih bisa di defense tapi base turret tidak bisa. Formes di sini bagus banget, tapi lihat dari Chico guys. Satu serangan membuat dari Need My Help. Benar-benar butuh bantuan. Tapi lihat di sana ada rival yang mencoba untuk fokus ke arah turret. Di sisi lain, Chico guys Yamki juga sama-sama siap untuk merontokkan setiap hadangan yang ada di mata mereka. Ada penalti zone dikeluarkan. The King mencoba untuk mundur dan dengan adanya flicker. Tapi lihat bagaimana rival terus mengejar karena Jinard dan akhirnya Jinard bisa dijinakan. Tapi masih bisa defense. Walaupun kehilangan 3 base turret, setidaknya masih ada kesempatan dari MDH sendiri. Iya, kalau kita ngelihat bagaimana gap gold yang makin jauh lagi, bahkan sudah ada di atas sekitar 11 ribuan, ini akan membuat bagaimana tim Todak bisa melakukan inisiasi kapanpun dengan Iron Hook barusan juga. Konsil dikeluarkan Iron Hook connect pada seorang Jouga, walaupun masih bisa mundur ke arah belakang. Need My Help mengeluarkan Winter Trancheon. Belum ada poin yang tercipta untuk saat ini. Masih utuh 5 versus 5 dan tidak ada lagi inisiasi berlebih. Ya, makin jauh lagi 12.000 gap gold. Teman-teman bisa lihat juga damage deal-nya benar-benar dikuasain banget sama teman-teman tim Todak, bahkan sampai dengan Momo di angka 39.000. Dan inilah yang membuat bagaimana Franco dari Yumski efektif sekali karena selalu ada backup, selalu ada follow up, selalu ada yang mengikuti dari Franco-nya di belakang dari Iron Hook yang connect. Jadi benar-benar bakal diselesaikan, bakal dieksekusi dengan tim Todak. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan juga, jangan sampai ketika Franco-nya sudah melakukan inisiasi, udah melakukan hook yang begitu indah, mendapatkan satu targeting untuk mendapatkan sebuah pick off, tapi tidak ada follow up, tidak ada damage yang cukup, sehingga malah membuat teman-teman dari MDH yang malah akan menimbulkan sebuah gameplay counter setup. Karena di sini kalau ngomongin late game, MDH Esports mereka punya Yves, high ground defender, punya Terisla, punya juga Fredrin. Jadi untuk teamfight mereka akan sangat kuat sekali, tapi ternyata di sini yang bakal terancam. Wow, ada sebuah knife for knife juga, tapi lihat backup yang dilakukan oleh Need My Help beserta dengan penalty zone mencoba untuk langsung saja mengurung Formes, tapi terlalu banyak resource yang dikeluarkan dan itu akan menjadi kesempatan ternyata di mana Lord Slain kali ini by UBS Gold sudah didapatkan di tangan Todak. Ya sebenarnya itu hanya pengalian isu ya dari Formes ya. Hampir saja dia bisa mendapatkan hehehe, tapi backup dari anak-anak MDH ini bagus banget. Tapi satu Iron Hook dari Yamski hampir saja mengenai tubuh ke arah Jinard. Sehingga kali ini memilih untuk mundur lagi dan lagi bersama dengan Lord yang bakal berjalan di area tengah. Yes, bakal coba untuk di-manage terlebih dahulu Lord yang dimana sudah enhance bakal berjalan di arah tengah, cicilan, auto alarm bomb yang sudah di-spam juga, Void Crystal, berikan efek slow dari pergerakan Lord yang sekarang sudah mulai maju lagi dan rival melakukan aksi backstep dari arah belakang tapi nampaknya masih belum cukup damage dan bahkan kali time journey imitasi mencoba untuk memberikan ada sebuah aksi natalisir dan terjadi Jinard tertarik dari satu Iron Hook tapi belum ada follow up damage lebih lagi tapi sekarang base-nya terbuka dengan amat sangat lebar masih bisa di defense pula MDH Sport dan bahkan Yamski flicker beserta dengan Bloody Hand berhasil dihilangkan dan ini dia kemenangan untuk Todak karena di sana base-nya berhasil untuk didapatkan atas MDH Esports. Wow,
permainan luar biasa dari Todak, rapi, disiplin, membuat mereka benar-benar mengamankan.